Jazirah Arab sudah kembali jahiliyah. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah Bapak Ibu. Arab seluruhnya udah kayak Bali, udah kayak Eropa. Bahkan Muhammad bin Salman bersumpah di depan televisi, masih ada tuh di TikTok, masih ada tuh di YouTube. Lihat apa katanya. Saya berani memastikan seluruh Arab sudah menjadi Eropa baru. Jadi apa saja yang ada di Eropa dari dosa maksiat sudah ada di Arab. Kalian nggak usah jauh-jauh lagi pergi ke Eropa. Kami siapkan. Dan betul 1,5 bulan yang lalu Jazirah Arab kembali jahiliyah. Nabi berkata kalau itu sudah datang, sudah tiba masanya, jarak kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Nabi selalu berkata begitu, sudah sangat dekat. Kalau ada masih masa lama lagi dunia Pak, tak sarah lah. Mari ucapkan kalimat ini, kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut minimal dalam 1 hari, 1 kali saja, Allah anggap hamba itu sudah bersyukur kepada Allah 1 hari itu. Ayo kita ucapkan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salam beserta salawat kita kepada Habibina wa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin yang kami muliakan, malam ini kita baru saja mendengarkan ayat yang selalu dibaca waktu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Wahai Bapak Ibu, alhamdulillah tanggal 9 Januari saya baru mendarat dari Masjidil Aqsa, mendarat di Jakarta. Dan dengan izin Allah, insya Allah Ta'ala hari Kamis kami terbang kembali ke Jakarta. Jumatnya terbang umroh plus Aqsa. Insya Allah 1 pesawat. Untuk apa ini kami ceritakan? Bahwa ada satu hal yang menggemparkan Bapak Ibu. Nasib Masjidil Aqsa kita, Palestina kita, dan nasib masa depan dunia Islam. Mari kita simak. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, 26 September mengundang seluruh orang-orang seluruh dunia untuk mengirimkan perwakilannya berkumpul di Masjidil Aqsa. Berita ini hampir-hampir tidak dimuat di media massa kita punya, televisi kita Pak. Hampir-hampir tidak dimuat. Tapi di Al Jazeera ada. Di beberapa media televisi internasional ada. Tanggal 26 September pemerintah mengundang seluruh internasional untuk datang berkumpul di Masjidil Aqsa. Ngapain? Mereka buat acara pesta. Sambil bernyanyi-nyanyi, sambil berjoget-joget, dan sambil menari-nari. Menodai kesucian Masjidil Aqsa, Pak, Ibu. Di situ mereka meniup terompet yang terbuat dari tanduk sapi. Coba ditayangkan Masjidil Aqsa kita. Ratusan ribu yang datang. Mereka melakukan acara ritual keagamaan yang seluruhnya dan intinya menginjak-injak dan menodai kesucian Masjidil Aqsa kita. Nari-nari, joget-joget, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, dan bahkan main musik. Dan puncaknya mereka tiup terompet yang terbuat dari tanduk sapi. Apa pesan yang ingin mereka sampaikan di situ? 1. Di dalam kitab suci politik yang lebih mereka sucikan dari Taurat, yaitu Talmud, tertulis di sana, bila terompet ini dan acara ritual itu
telah diadakan di satu tempat, berarti tempat tersebut sudah resmi menjadi milik. Yang pertama, berarti Masjidil Aqsa sudah milik mereka. Dua, bila trompet itu telah ditiup, maka harus 4 bulan kemudian di tempat itu sudah berdiri kuil Solomon Temple. Sudah harus berdiri, Pak. Maknanya Masjidil Aqsa harus sudah runtuh, dan di atas reruntuhan itulah berdirinya Solomon Temple. Apa itu Solomon Temple? Semacam istana yang khusus untuk menyambut kedatangan sang pemimpin agung tertinggi di akhir zaman, yang kita umat Islam menyebutnya dengan Dajjal, laknatullah alaih. Oleh mereka sangat yakin sekarang saatnya Dajjal sudah muncul dan memimpin mereka untuk menguasai seluruh dunia. Jadi Dajjal tak akan keluar sampai istananya dibangun dulu. Dan istana itu baru bisa dibangun di Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa harus runtuh. Selama masih ada, maka selama itu Masjidil Aqsa tidak akan bisa diruntuhkan. Ya, nah ini yang Masjidil Aqsa. Perhatikan. Baik Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit. Yang mana ya Masjidil Aqsa? Yang kubah emas atau yang kubah abu-abu? Abu-abu ya. Abu-abu ini namanya Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli. Sementara yang kubah emas namanya Masjid Kubah As-Sakhrah. Bahasa Inggrisnya Dome of the Rock. Wahai Bapak Ibu, yang mengatakan Masjidil Aqsa itu yang abu-abu, benar. Yang mengatakan Masjid Kubah Emas, inilah yang Masjidil Aqsa, juga benar. Kalau begitu mana yang salah? Tak ada yang salah. Masjidil Aqsa itu adalah satu komplek ini. Jadi yang mana saja bagian sini Masjidil Aqsa semua. Ya, biar Bapak Ibu semua tidak lagi salah ke depan. Ternyata Masjidil Aqsa itu adalah satu kompleks. Sama dengan Masjidil Haram. Yang mana Masjidil Haram? Halamannya, terasnya, di dalamnya, lantai bawahnya, lantai atasnya, atau yang bangunan baru sekarang itu yang mana? Jawabannya semuanya. Gitu ya Pak, Ibu? Oke. Sekarang di sini ngumpul ratusan ribu orang sedunia, Pak. Jadi mereka sudah nari-nari, kayak PKI nari-nari, genjer apa yang nyanyi dulu itu. Ya, mereka nyanyi-nyanyi di sini, menodai kesucian Masjidil Aqsa. Nah, karena penghalang satu-satunya bisa mewujudkan cita-cita ke mereka, yaitu menghancurkan Masjidil Aqsa kita. Lihat Bapak Ibu, tahun 1947, Palestina masih belum terganggu. Ya, Palestina masih utuh milik rakyat Palestina. 1947. Saat Perang Dunia Kedua, pemenangnya adalah Inggris, Amerika, dan konco-konco Eropanya. Sejak itu, Inggris dan Amerika menghadiahkan kepada gerakan politik dengan atau diserahkan oleh mereka Palestina. Kalian buat negara kalian di Palestina. Maka 1948 pun berdiri. Ya, negara haram, Pak. Di atas tanah rakyat Palestina yang mereka jajah. Hanya 1 tahun saja. Coba lihat. Ini 50-50 ya. Yang ini adalah masih milik rakyat Palestina. Ya. Ini 50-50 kondisinya sekarang. Tapi hanya jarak 1 tahun saja setelah mereka mendirikan negara haramnya, 1 tahun saja tersisa milik Palestina hanya 20% saja lagi. Betul-betul cepat, Pak. 20% saja lagi. 2014 yang bagian sini pun sudah buram. Ibarat kada lah mulai ke mangariang. Ya, sudah mulai akan kering. Tinggal sisa sedikit. Sekarang yang ini pun boleh dikatakan sudah dalam wilayah kuasa Israel. Sisa satu-satunya ini yang jalur Gaza itu. Ya, yang sedikit ini, inilah yang jalur Gaza. Yang sejak 1948 sampai hari ini tidak bisa ditaklukkan. Allahu Akbar.
Bapak Ibu, hamba-hamba Allah. Jadi, di mana letaknya Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa di sini posisinya. Coba buka khusus yang ini ya. Ini Bethlehem ya. Di sini Masjidil Aqsa. Kemarin kami masuk dari Mesir, kami menelusuri tepi Laut Mati. Ini Laut Mati ya. Masuk kami di sini, akhirnya pergi ke Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu. Jadi ini Masjidil Aqsa, ini adalah Gaza. Yang ini seluruhnya sekarang sudah dalam kuasa Israel. Oke. Ini Laut Mediterania ya. Di sini Turki. Di sini Turki, ini Suria. Di sini Suria, ini Yordania, sebelah sini Yordania. Ini Lebanon, oke? Dan di sini adalah Laut Merah. Sini terus ke bawah Laut Merah nih. Baik Bapak Ibu, apa tulisannya nih? Askelon. Askelon itu bahasa Arabnya Askolan. Bapak Ibu pernah dengar ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani? Pernah dengar? Asqalani itu di sini dia, Askelon. Askolan. Ya, Imam Syafi'i lahir di sini. Ibnu Hajar Asqalani lahir di sini. Setiap tempat ini sudah dikunjungi oleh hampir seluruh nabi-nabi dan rasul. Dan banyak keturunan sahabat tinggal di sini. Nah, yang mana yang Baitul Maqdis? Menurut Ibnu Taimiyah, Baitul Maqdis itu adalah ditarik dari sini. Ini Baitul Maqdis ini Bapak Ibu. Luas ya Baitul Maqdis itu. Baitul Maqdis itu luas. Mulai dari Asdod, bahkan sebagian mengatakan dari Tel Aviv. Nah, ini dikatakan adalah Baitul Maqdis. Baik. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai. Kenapa kami menunjuk kota Askelon tadi? Nah, kalau di sini ini namanya Zekim. Antara Gaza dengan Askelon namanya Zekim. Baik Bapak Ibu, nampak peta? Ini Laut Mediterania ya. Di mana ini Turki, ini seluruh Eropa, kemudian ini adalah Arab Saudi, ini Yaman. Nah, yang paling heboh kan Yaman sekarang tuh. Dan ini adalah Laut Merah, laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Di sini ada terusan Suez. Ini yang Palestina, yang sekarang dijajah dan sekarang namanya ya, ini Palestina. Baik Bapak Ibu, nggak bisa lagi di zoom, diperbesar lagi, nggak bisa lagi. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita butuh peta baru ya. Ke depan muat lagi peta baru supaya ini bisa lagi di zoom, sehingga kita terus bisa melihat seperti apa peta dunia. Wahai Bapak Ibu, Palestina ini ternyata menjadi jantung dunia. Sepakat para ahli geopolitik, geografis, para ahli sejarah mengatakan Palestina adalah jantung dunia. Dia menjadi titik temu berbagai benua besar dunia. Ini benua Afrika, titik temuannya adalah Palestina. Ini benua Eropa, titik temunya adalah Palestina. Ini benua Asia dan Arab, titik temunya adalah Palestina. Maka di dalam kitab-kitab sejarah, siapa yang bisa menguasai Palestina pasti bisa menguasai seluruh dunia. Baik, hadirin yang kami cintai, ini Laut Merah, ini Arab Saudi, ya, ini Yordania, Irak, ya, Suria dan Lebanon. Baik, ini Yaman. Oke, ini Oman, ini Bahrain, ini Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait dan sebagainya. Alhamdulillah saya sudah ke sini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah berdakwah ke situ. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kalau kami bercerita, kita sudah orang yang mengancahkan kaki di situ. Ya, kalau kadang-kadang bahasa Indonesia kecampur bahasa Minang, minta maaf ya, Bapak Ibu. Hadirin yang kami cintai, sekarang yuk kita dengarkan kabar gembira dari Allah dan dari Rasulnya. Mau dengar kabar gembira? Bismillah. Buka 5 fase. Ini terjemahannya. Ini ayat. Ini terjemahan ayat. Yang diminta adalah hadis tentang 5 fase. Bisa buka matanya, lihat terjemahannya baru ini, ya. Oke, lihat ini hadisnya. Hadis ini sahih ya. Ini hadis sahih. Di dalam hadis ini Nabi berkata,
kamu sejak saya diutus akan memasuki 5 fase sejarah. Ini hadisnya sahih. Sekarang lihat terjemahnya. Lihat terjemahannya. Baik, di sini ringkas saja Bapak Ibu. Nabi bersabda, sejak saya diutus, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Yang pertama, coba lihat ini. Yang pertama, fase kenabian. Langsung Nabi Muhammad yang memimpin. Setelah itu fase kekhalifahan, ya. Lamanya 30 tahun, Khulafaur Rasyidin. Setelah itu fase kerajaan yang menggigit. Para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Setelah itu fase para penguasa yang diktator dan zalim. Sekarang ini Pak, ini fase keempat. Para penguasa Islam yang zalim dan diktator. Kemudian nanti akan muncul Islam kembali memimpin seluruh dunia. Ini fase kelima. Oke, sekarang dilihat ininya, gambar tadi. Oke, baik. Ini minta maaf ini, bagi yang ngerekam agak repot. Buya akan ke sana, ya. Hati-hati aja. Kok agak gelap ya? Start finish. Dari hadis tadi ya. Start itu kapan? Sejak Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Start. Finishnya kapan? Seluruh orang Islam Allah wafatkan serentak semuka bumi. Yaitu dalam peristiwa terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Ini gelap ini. Nggak nampak lagi. Apa itu tanda besar kiamat nomor 7? Berhembusnya angin lembut kematian yang bersumber dari Yaman. Jadi anginnya lembut, sejuk, baunya wangi kasturi. Angin ini bersumber dari Yaman dengan cepat membungkus muka bumi. Kata Rasulullah, siapa saja orang Islam, umatku, yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepada orang tersebut. Ketika orang ini tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin itu, Bapak Ibu, orang Islam ini di situ, di tempat itu juga langsung tergeletak, meninggal dunia, husnul khotimah. Dan itu serentak, makanya kami tulis dengan finish. Tak ada lagi orang Islam. Kata Rasulullah, yang melanjutkan hidup setelah itu adalah orang-orang yang tak kenal Allah. Orang-orang yang sama sekali tak tahu siapa Allah. Tak kenal Allah, tak ada iman. Dan di hadis yang lain Nabi berkata, 40 tahun setelah finish ini, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kiamat besar. Baik Bapak Ibu. Jadi dari start ke finish, ada berapa fase? Ada 5. Fase yang pertama, Nabi yang memimpin, fase kenabian. Lamanya 23 tahun. Nabi meninggal, masuk fase kedua, kata Nabi. Yaitu fase kekhilafahan dengan konsep kenabian. Lamanya 30 tahun. Lalu setelah itu, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama. 1227 tahun. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Ketiga fase ini Islam memimpin dunia. Alhamdulillah. Fase kenabian, fase kekhalifahan, fase kerajaan, Islam memimpin dunia ribuan tahun. Tapi sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu sampai hari ini kita berada di fase terberat. Fase Islam tidak memimpin dunia dan kita sedang diinjak-injak. Kita sedang dijajah, kita sedang dizolimi di mana-mana. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, ciri khas para penguasa yang berkuasa di fase ini, di negeri-negeri Islam, ciri khasnya adalah 1. Muslim tapi munafik. 2. Muslim tapi fasik. 3. Muslim tapi anti-Islam. Muslim Pak, tapi anti-Islam. Jahil. 4. Muslim tapi anti-syariat Islam. 5. Muslim tapi sekuler. 6. Muslim tapi liberal. Seperti di Arab Saudi hari ini dan negara Arab. Ya, Muslim tetapi diktator dan zalim. Ya, ini yang terjadi di fase keempat. Fase kita banget ini. Tapi kata Rasulullah, fase ini pasti berakhir dan saya berani memastikan, pasti dengan izin Allah, kita sekarang sudah di penghujung fase keempat. Sebentar lagi Allah akan izinkan kita sampai di fase kelima. Karena ada hadisnya dan hadis itu sahih. Dan hebatnya Nabi berkata, nanti kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Tapi kata Rasulullah,
pusat pemerintahan kamu dalam memimpin dunia nanti adalah Baitul Maqdis Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang mari kita lihat hadis. Hadis ya tentang perang di Asqalan. Ini matan hadisnya. Ini Asqalan, bahasa Arabnya Asqalan. Hadisnya sahih nomor 3270. Lihat terjemahnya sekarang. Supaya Bapak Ibu jangan mengatakan saya sedang mengigau. Jangan dikatakan saya sedang arang-arang cerita. Hadis semua nih Bapak Ibu. Ya, lihat ini ya. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini fase pertama. Kemudian berikutnya adalah kekhalifahan yang dirahmati. Yang kedua. Kemudian berikutnya adalah kerajaan yang dirahmati. Ini yang ketiga. Nah, di fase keempat kan Islam tidak memimpin dunia. Tapi hebatnya Nabi berkata, kemudian berikutnya imarat yang dirahmati. Apa itu imarat? Imarat adalah berdirinya sebuah pemerintahan Islam yang skalanya hanya sebuah negara. Pemerintahan ini diberi nama Imarat Islamiyah. Lalu nama daerah yang ada di situ, Imarat Islamiyah. Ciri khas pemerintahan ini menjalankan syariat Islam secara 100%. Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Ya, anti terhadap berbagai macam kekejian, dosa-dosa, maksiat, mungkarat, aliran sesat, nggak ada di situ. Ditutup habis. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani, tanggal 3 Maret 1924, sejak itu satu-satunya yang berhasil mendirikan Imarat Islamiyah, dan itu tak terkalahkan, tidak bisa diganggu oleh negara manapun, 100% syariat Islam dijalankan hari ini adalah Imarat Islamiyah Afghanistan. Betul? Sejak tanggal 16 Agustus 2021, keluar dalam keadaan hina dan memalukan. Seluruh negara-negara keluar dalam keadaan muka lesu, tertunduk lemes, membawa ransel dengan baju yang lengket di badan. Semua yang ditinggalkan adalah menjadi harta rampasan perang Imarat Islamiyah. Sejak hari itu sampai hari ini tidak ada satupun negara di muka bumi yang berani macam-macam dengan Imarat Islamiyah. Inilah yang disebut dengan kemudian berikutnya Imarat yang dirahmati. Masya Allah, terjadi ya di zaman kita ini. Kemudian berikutnya, kemudian pada masa itu, berarti pada masa sekarang, manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan, sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Betul apa tidak? Di mana-mana di negeri Muslim, para penguasanya sibuk berebutan jabatan dan kekuasaan, termasuk di negeri Konoha. Awas, sebentar lagi. Negeri Wakanda, negeri antah barantah. Maka pada saat itu kata Rasulullah, kewajiban kalian adalah berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat, dan sebaik tempat ribat di akhir zaman atau saat itu adalah di Asqalan, Askelon. Allahu Akbar. Sekarang kembali kita berada di fase berapa sekarang? Sekarang buka fase keempat. Fokus fase keempat saja. Lihat Bapak Ibu, ini fase keempat. Fase keempat, fase kediktatoran. Arab menjadi kaya raya dan saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah. Kata Nabi, kalau itu sudah terjadi, jarak antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Yang kedua, apabila salju sudah turun di Arab, sudah terjadi apa belum? Sejak 2009 sampai hari ini tiap tahun salju terus turun dan tambah tebal. Bahkan sudah sampai nyerempet Mekah dan Madinah. Oke. Yang berikutnya, ini hadis sahih semua ya. Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, kalau sudah turun salju, berarti jarak antara kepalamu, ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Itu sudah terjadi. Ya. Kemudian, Jazirah Arab sudah kembali jahiliyah. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah Bapak Ibu. Arab seluruhnya udah kayak Bali. Udah kayak Eropa. Bahkan Muhammad bin Salman bersumpah di depan televisi, masih ada tuh di TikTok, masih ada tuh di YouTube. Lihat apa katanya. Saya berani memastikan seluruh Arab sudah menjadi Eropa baru. Jadi apa saja yang ada di Eropa dari dosa, maksiat sudah ada di Arab. Kalian nggak usah jauh-jauh lagi pergi ke Eropa.
kami siapkan. Dan betul, 1,5 bulan yang lalu sudah diresmikan pusat perjudian tercanggih, terhebat, terbesar nomor 1 di dunia di Riyadh. Ya, 1 minggu yang lalu telah diresmikan pabrik besar untuk membuat wine standar internasional. 1 minggu yang lalu, Pak, di tepi Laut Merah, itu sudah boleh orang berbikini ria kayak di Bali, laki-laki wanita. Orang mau berzina udah bebas sekarang, nggak akan ditanya apa-apa lagi. Jadi Arab sudah jahiliyah betul, ya. Jazirah Arab kembali jahiliyah. Nabi berkata kalau itu sudah datang, sudah tiba masanya, jarak kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Nabi selalu berkata begitu, sudah sangat dekat. Kalau ada masih merasa lama lagi dunia, Pak, tak sarahlah. Saya hanya sekedar menyampaikan. Untuk apa saya sampaikan? Supaya kita di sisa hidup umur dunia ini dan di sisa umur kita lebih sungguh-sungguh menjadi orang yang mengejar akhirat, ya. Cari dunia tapi untuk memenangkan akhirat. Dapatkan dunia tapi untuk menjadi pemenang akhirat. Baik, lanjut kata Rasulullah. Lihat ini berikutnya, berdirinya Imarat Islamiyah. Hadisnya tadi sudah kita buka. Ternyata adanya di Afghanistan. Udah terjadi ya? Oke. Apa yang akan terjadi berikut ini? Ini yang tulisan biru. Allahu Akbar. Al-Aqsa akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Insya Allah tak berapa lama lagi ke depan, kita semua akan sama-sama sholat di Masjidil Aqsa. Allah. Beliau still yakin. Sangat yakin. Kemudian, Palestina akan merdeka. Allahu Akbar, amin. Palestina pasti merdeka. Karena ayat Allah di surat Al-Isra ayat 7 sedang OTW sekarang ayat itu. Ibarat tombol aktivasi itu sudah ditekan. Maka takkan ada yang bisa menghalangi ke depan, Palestina pasti merdeka. Dengan kita tolong Palestina atau tidak, Palestina pasti merdeka. Ya, ibarat kapal yang sedang melintas, kapal itu akan sampai di pulau keridhaan Allah, pulau kemenangan, tempatnya Palestina. Kapal itu adalah kapal perjuangan. Kapal ini akan sampai kepada titik kemenangan. Bapak, Ibu mau naik ke atas kapal atau tidak mau naik ke atas kapal, yang kapal tetap sampai. Tapi kalau kita naik, terhitung kita sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Terhitung kita sebagai orang yang memiliki peran sejarah memerdekakan Masjidil Aqsa kita dan Palestina kita. Kalau kita naik. Tapi kalau nggak naik, nggak apa-apa. Tapi rugi kita. Kita tidak akan mendapatkan momen yang terindah, terhebat, yang tak akan terulang lagi. Lanjut ya. Kemudian C, ditegakkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis ketika Palestina sudah merdeka. Ada hadisnya ini. Mari kita buka hadisnya. Sebelum kita buka hadisnya, lihat dulu. Setelah ini, ya, lihat ini Bapak Ibu, langsung berbagai macam bencana besar melanda Arab dan seluruh dunia. Setelah Palestina merdeka, terjadilah berbagai macam bencana-bencana besar melanda negeri Arab khususnya dan seluruh dunia. Apa bencananya? 1. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah. 2. Krisis pangan dan kelaparan melanda seluruh dunia. 3. Terjadi perang dunia ketiga. 4. Bencana-bencana alam besar serentak terjadi di seluruh dunia. 5. Mewabahnya berbagai macam penyakit menular dan kematian tiba-tiba di berbagai belahan dunia. Yang ke-6, perang perebutan kekuasaan di mana-mana. Yang ke-7, lenyap dan Eropa runtuh. Yang ke-8, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Sahabat Ibnu Huwalah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, ketika ini kayak nggak ada tempat lari lagi ya. Masalahnya seluruh dunia terjadi. Ya Rasulullah, ketika itu terjadi, di mana negeri yang teraman? Kemana engkau suruh kami untuk hijrah? Nabi berkata, tempat hijrah yang paling aman adalah Palestina. Syam adalah bumi teraman di dunia. Ini hadisnya semua sahih. Sekarang kita buka tentang hadis Palestina setelah merdeka. Coba lihat. Ada hadisnya semua, Pak. Palestina setelah merdeka, Nabi berkata, wahai Ibnu Huwalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanan, dan peristiwa-peristiwa besar. Yang ada 8 poin tadi ya.
Perang Dunia Ketiga, bencana-bencana besar. Kalau Palestina merdeka, akan terjadi dekatnya berbagai goncangan, kegunda-gulanan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Allahu Akbar. Wah, Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku, kata Ibnu Hawalah, atau di atas tengkukku. Lantas ia bersabda, kalau diletakkan di atas kepala, berarti jarak telapak tangannya ke kepala kan si rambut yang membedakan, memisah dia. Ya, hanya topi aja. Berarti betapa dekatnya. Kalau merdeka Palestina, maka jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Jelas enggak? Kembali kita fokus ke fase keempat tadi. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu. Tapi bukan kiamat kok. Kan sebagian orang ada yang mengecekkan. Kalau Palestina merdeka kiamat leh. Nah, bukan kiamat. Ya, tapi betul. Terjadilah bencana-bencana besar melanda seluruh dunia. Khususnya Arab. Apa yang dirasakan oleh Palestina hari ini, Bu, seluruh Arab besok ini akan merasakan. Kalau dalam bahasa awaknya kok asailah kalian. Nah, asailah kalian. Kini kalian telantarkan Palestina. Kini kalian hianati Palestina. Sekarang kalian abaikan Palestina. Bahkan kalian bergabung dengan... Sebentar lagi Palestina akan menjadi merdeka dan dia menjadi negeri yang terkuat, negeri yang teraman. Lalu kalian akan merasakan semua yang dirasakan oleh Palestina hari ini. Oke? Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah itu, ini tak berapa lama nih. Ini berdekatan. Langsung setelah ini yang terjadi. Imam Mahdi muncul di Bai'at. Barulah langsung menyusul Dukhon. Tanda besar kiamat yang kedua Dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga turunnya Nabi Isa. Tanda besar kiamat yang keempat munculnya Ya'juj Ma'juj. Mati Ya'juj Ma'juj. Habislah fase keempat. Masuk kita kepada fase kelima. Gitu kisahnya. Kembali ke fase kelima. Bapak Ibu, apakah saya agak terburu-buru ngomong? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Baik, sekarang coba kita lihat dari start ke finish, berapa lama waktunya? Kan tadi Nabi mengatakan, kalau itu sudah terjadi, kiamat sudah sangat dekat. Kalau itu terjadi, kiamat sudah sangat dekat. Kan itu kita baca tadi hadisnya kan? Sekarang sesuai nggak dengan berapa lama start ke finish? Setelah finish, berapa tahun lagi terjadi kiamat, kata Rasulullah? Ayo. 40 tahun lagi. Setelah finish, 40 tahun kemudian barulah kiamat. Sekarang Bapak Ibu, dari start ke finish itu berapa lamanya? Lihat ini. Antara 1400 ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? Dia ragu-ragu menjawab. Sementara ini, menurut ulama-ulama, seluruh ulama-ulama ahli hadis, mereka berkata, umur umat Islam dari start ke finish lebih dari 1400 tahun, antara 1400 ke 1500. Sebagian lagi punya bahasa tak sampai 1500. Ini bahasa Imam Asyuti. Bahkan Imam Asyuti berani menyebutkan tahunnya, Pak. 1477 Hijriah. 1477 Hijriah, umat Islam akan serentak habis sedunia. Menurut Imam Asyuti dalam kitab Al-Hawi. Tapi saya, Zulkifli Muhammad Ali, menolak. Kenapa saya menolak? Karena ulama-ulama besar dunia sezaman dengannya juga menolak. Kalau saya menolak, apalah pangkat saya? Siabana wadan. Pajak ketik. Murid daripada muridnya aja saya nggak cocok. Imam Suyuti ini siapa yang nggak kenal? Ulama besar dunia Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Tapi ulama-ulama yang selevel dengan beliau di zamannya, semua menolak penyebutan 1477 itu. Menolak semua. Kenapa menolak? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Kalau ini ada hadisnya. Cuma nggak disebutkan tahun tertentu. Beliau tadi menyebutkan tahun berapa? 1477. Ada lagi ulama mengatakan 1482 finish, habis semuanya. 1482. Saya sekali lagi lebih setuju dengan redaksi bahasa dari Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama hadis terbesar di dunia. Ya, salah satu ulama ahli hadis terkemuka di dunia. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun, tapi takkan lewat dari 1500. Nah, ini bahasa yang lebih pas. Takkan lewat. Anggaplah sementok-mentoknya 1500. Tapi takkan lewat.
Sekarang tinggal ngitung kita. Wahai Bapak Ibu, hijriah itu kapan mulai ngitungnya? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak itu dari sini terus itu hitungan hijriah. Berarti ada dong 13 tahun di sini beliau sudah jadi Nabi dan Rasul, dan itu belum terhitung. Betul tidak? Betul tidak? Maka 1445 Hijriah wajib ditambah dengan 13 tahun beliau di Mekah. Jadinya berapa? Sampai balik sampai 5 tambah 3 balik. 1458. Oke, Bapak Ibu. Kalau begitu, kita ambil angka yang paling full. Tak mungkin lebih dan tak mungkin lewat. 1500 tinggal dikurangi 1458. Jadi sisanya berapa? 42 tahun saja lagi. Paling lama orang Islam ada di muka bumi ini. Berarti semua peristiwa-peristiwa besar termasuk fase kelima akan selesai dalam hitungan paling lama 42 tahun lagi ke depan. Bu, baga hati. Menggigil lutut. Dah tolok kami mendengarnya tu, Bu, ya. Membona kami. Pulanglah kami lagi. Comel, Bu. Comel nak comel lah, aku, Ini ketibu juga, betul tu, Bu. Cobalah sekarang. Kiamat masing-masing kita, kata Rasul, adalah kematiannya. Jadi hendaknya kiamat gadang kita cerita, kiamat kecil kita pasti akan datang. Batanya umur apa, cik? Apa lah barang umur kini? Kiamatnya seketik lagi, Betul, Pak? Betul. Hendaknya cerita kiamat gadang, sakit lagi. Apa barang, Pak? Oh, teh dulu. 77. Tambah lagi. Ajo kami kadang-kadang kalau kita nyemlin lagi. Ambo hendak memendoakan kedua. Ambo mana 51 tahun. Anong tantu lo lah. Siang cik muda, Bu. Laba uban. Laba cucu. Wahai Bapak Ibu, anggaplah umur ambo umur Nabi. Kan 3 kali tahun lah namanya itu. 2 kali tahun lah. Kalau dah ke namanya itu, Pak. Betul tidak? Artinya, kalaupun tidak kiamat besar yang menghabisi kita, dan itu waktunya sangat dekat, maka setidak-tidaknya umur kita dan meninggalnya kita adalah kiamat kecil yang sudah pasti dekat. Siapa yang bisa menolak ini? Kalau gitu pertanyaannya, apa persiapanmu, wahai umatku, kata Nabi. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat, kapan kiamat? Apa kata Rasulullah? Asik nawang bertanya, bila kiamat, bila kiamat. Apa persiapanmu? Apa kau persiapkan? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamatmu? Ini yang ditanya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami cintai, udah dekat. Seharusnya setelah mendengarkan pengajian ini, nampak perubahan yang luar biasa dalam sisa hidup kita. Jangan jadi orang biasa aja. Jangan jadi orang biasa aja. Dari wanita solehah biasa, jadilah wanita solehah luar biasa. Harusnya sudah dekat. Sudah dekat. Umur dunia tak lama lagi. Maka jangan lagi mempertahankan bakhil untuk membeli oto. Sanggup awak 300 juta sampai 100 juta, setengah miliar. Beli oto, beli tanah, sanggup 1M, 2M. Tapi untuk yang kita bawa ke akhirat, bawa pikir serapih kali. Hadirin yang kami muliakan, tak lama lagi, banyak-banyaklah bawa ke akhirat. Hartamu adalah yang kau bawa. Maka ada uang, pergi umrah, ada uang, pergi haji, ada uang, bangunkan masjid, ada uang, tolong agama Allah. Mencari awak untuk dibawa ke akhirat. Kalau kata orang Minang dulu, piti tidak dibawa mati, itu salah tu, Pak. Yang benar adalah piti bawa lah mati. Jadi kawan awak, jadi milik awak. Baik Bapak Ibu, jangan pilih jolai. Jangan sampili jolai, jangan ceke balapi jolai. Alah tu. Ya, sekarang kita pertimbangkan hidup tak lama lagi. Saya harus serius dalam mencari duit, mencari fulus di madape ambo banyak tabungan akhirat ambo. Itu Bapak Ibu. Ya, baik hadirin yang kami cintai. Jadi kalau sudah macam ini pengajiannya, malam ini kita lakukan apa terkait dengan Palestina? Kita akan lakukan apa terkait dengan Palestina?
Tadi sudah saya sampaikan, kita ikut menolong Palestina, Palestina pasti merdeka. Enggak pun ikut, Allah pasti akan merdekakan Palestina tanpa ada kita. Betul tidak?